itu sering tidak. mengkorelasikan ke sana, mengklaim itu Yesus katanya Alfa dan Omega itu. Kalau Gimana itu? Alfa dan gini ya, yang harus kita ketahui adalah begini. Wahyu itu bukan perkataan Yesus. Ya, wahyu itu adalah mimpi imajinasi dari Yohanes di Pulau Patmos. Ingat, ini bukan sumber primer dari Yesus ya. Itu adalah imajinasi atau wahyu atau penglihatan dari Yohanes di Pulau Patmos di masa tuanya. Makanya salah satu kitab yang susah dipahami dan suka menjadi bahan olok-olok itu adalah kitab Wahyu. Bahkan tidak sedikit denominasi di dalam Kristen yang tidak menerima kitab Wahyu. Bayangkan di dalam sorga ada perang, itu kitab Wahyu. Ada Tuhan yang bertato di dalam Wahyu. Ada Tuhan punya tanduknya 7. Ada roh Tuhan ada 7, kitab Wahyu. Kalau kita melihat konteks dari Alfa dan Omega di dalam kitab Wahyu sangat jelas. Coba dilihat di ayat pertama itu ya. Kalau kita mengikuti alur mereka, bahwa Yesus Kristus adalah hamba Allah yang menerima wahyu yang diwahyukan kepadanya. Coba aja baca kitab Wahyu ayat 1 itu. Dari ayat 1 sampai ayat kedua itu. Jadi yang Alfa dan Omega, yang akhir dan yang awal dan yang akhir itu adalah si Yohanes mengutip di dalam perjanjian lama. Kalau Yesus posisinya sebagai apa? Baca Wahyu 3 ayat ke-14, sebagai makhluk, sebagai ciptaan, ketisios tauteo. Posisi Yesus itu makhluk ciptaan. Bagaimana dia adalah Yod He Vav He, orang dia di dalam kitab Bilangan sangat jelas dikatakan ya bahwa Tuhan itu bukanlah manusia. Yesus manusia. Di dalam kitab Bilangan, Tuhan itu bukanlah anak manusia, Yesus anak manusia. Tuhan itu maha mengetahui, Yesus tidak maha mengetahui. Di dalam Torah ajarannya Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan Roh Kudus. Yang ada adalah Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala saja. Tetapi orang Kristen meyakini hal yang berbeda. Jadi Kristen dan Yahudi itu sesuatu yang berbeda. Makanya orang Yahudi mengatakan apa yang disembah oleh umat Islam itulah yang disembah mereka. Tetapi orang Kristen dianggap oleh orang Yahudi adalah penyembah berhala karena ajarannya tidak sesuai dengan Torah. Oke. Coba baca Wahyu 3. Coba baca Wahyu 3 ayat ke-14. Ya. Wahyu 3 ayat ke-14, Yesus itu makhluk ciptaan, ketisios tauteo. Bukan Alfa dan Omega. Yesus itu terlahir 2000 tahun yang lalu, Alfa Omega dari Hong Kong. Oke, berarti patah ya, berarti patah nih Alfa Omega, patah dulu nih, satu posisi patah. Nah kemudian melanjut ke posisi yang lain itu di Keluaran kalau nggak salah ayat 1 sampai 3 itu ada yang roh Allah melayang-layang ke apa namanya itu kemana, ke air, di atas air lah, seperti itulah. Itu katanya merujuk juga ke Yesus, salah satunya itu itu gimana itu? Yang roh itu Allah melayang. Gimana? Ngaurisasi dari mana? Dari mana apa namanya itu? Roh Allah melayang-layang merujuk kepada Yesus dari Hong Kong. Ya coba gimana itu penjelasannya biar nanti orang-orang Oten ini biar apa pengalaman lah sama dia untuk aku justru nanya kalau mereka kaitkan dengan itu dasarnya apa gitu loh. Ya dasarnya kan mereka dasarnya identitas kan Ruhul Kudus itu katanya itu merujuk kepada roh yang melayang-layang itu salah satunya gitu loh. Itu akhirnya mereka kuatkan di situ Bang Ustadz. Seperti itu. Gimana tuh korelasinya? Beresit bara Elohim et hashamayim. Pada mulanya Allah menciptakan. Sekarang saya mau bertanya, yang menciptakan itu siapa? Allah atau roh? Allah. Iya kan, pada mulanya ya. Sebentar saya bukakan aja deh. Sebentar ya. Saya kan bukakan aja. Ibu Uti, Sopiatul, itu goreng-goreng itu buktinya ada roh melayang-layang di atas laut itu bilangnya. Dia bilang begitu. Itu Rohul Kudus itu katanya. Kita buka ya. Identitas Tuhan itu gitu. Dari mana Rohul Kudus? Sebentar ya. Tidak ada Rohul Kudus. Rohul Kudus itu proper name. Iya. Dan generic name. Lanjut. Nah, ini ya. Oke, kita
Nah ini ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang. Nah, di dalam bahasa Ibraninya di situ ruah Elohim. Yang namanya ruah Elohim ini tidak hanya bermakna Tuhan loh. Dia juga bisa bermakna malaikat. Nah, paham nggak? Iya, iya. Elohim itu bisa bermakna malaikat. Jadi yang melayang-layang di atas air itu adalah malaikat Gabriel, bukan apa kata mereka itu. Nah, ini dalam bahasa Ibraninya bukan ruah Yud He Vav He. Coba baca ya, saya baca ya. Iya, ya, baca. Beresit bara Elohim et hashamayim wa et haaretz. Vhaaretz haita tohu wa bohu we hoshek al fnei hamayim. Sebentar kebaca nih, sebentar. Al fnei tohum feruah Elohim. Nah, di sini tertulis apa? Feruah Elohim. Bukan feruah Yud He Vav He. Nah, Elohim ini tidak hanya mengacu kepada Tuhan, tetapi mengacu kepada para hakim, bahkan kepada para malaikat. Jadi yang melayang-layang di sini adalah apa? Malaikat Gabriel. Bukan Allahnya, karena Allah di sini menciptakan. Nah, coba buka nih, Ibu Rita Wahyu sendiri mengkonfirmasi bahwa Elohim itu bisa merujuk kepada malaikat, bisa merujuk kepada hakim-hakim, gitu. Tidak ada korelasinya dengan ketuhanan di sini. Makanya saya katakan di dalam Torah tidak ada anahnu aba fehaben peruak hakodes Eloheha, tidak ada. Ruah Elohim di sini maknanya adalah malaikat Gabriel, sebagaimana dipahami juga oleh Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus kan pernah bersabda, ya barang siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Makanya di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 79, ayat ke-69 atau 79 ya. Intinya barang siapa yang memuji Jibril, maka Jibril itulah yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu atas izin Allah. Di dalam Quran surat Al-An'am, An-Nahl atau Al-An'am 102, ya, Ruhul Kudus itu yang telah menurunkan Al-Quran atas izin dari Tuhanmu. Jadi Jibril itu adalah Ruh HaQodes. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air ini bukan Allah. Jangan terpacu kepada terjemahan, ya. Tapi lihat di dalam bahasa Ibraninya. Beresit bara Elohim et hashamayim et haaretz haita, ya, haita tohu wa bohu we hoshek al fnai tohum feruah Elohim. Nah, feruah Elohim bukan peruah Yud He Vav He. Paham nggak maksud saya? Iya. Gini bang, kalau Yud He Vav He itu mesti merujuk kepada God. Tapi kalau Elohim bisa merujuk kepada malaikat. Jadi yang melayang-layang di atas permukaan air itu adalah malaikat Gabriel. Begitu. Karena abang tahu nggak? Ya, Gabriel itu kan dari bahasa Ibrani. Ya. Terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Gebra, yang kedua adalah El. Ya, digabung menjadi Gabriel. Gebra pelindung, Gebra penolong. Makanya Gabriel ini adalah salah satu dari 3 malaikat yang agung. Dalam Keyahudian itu ada 3 malaikat agung. Yang pertama adalah malaikat Gabriel, karena dia adalah pelindung penolong Allah. Makanya dia melayang-layang di atas permukaan air. Lalu yang kedua adalah malaikat Mikael, ya. Lalu yang ketiga adalah malaikat Rafael. Jadi tidak ada korelasinya. Makanya di dalam orang Yahudi itu kan benci banget sama malaikat Jibril. Saking bencinya di dalam Torah tidak disebutkan Ruach HaQodes. Coba cari di dalam Torah nih.
di dalam kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tidak ada disebutkan Ruah HaKodes. Karena orang Yahudi itu benci kepada malaikat Gabriel. Makanya di dalam Al-Quran, barang siapa yang membenci Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad atas izin Allah. Orang Yahudi itu benci kepada malaikat Gabriel. Gitu. Makanya di Kejadian 1 ayat ke-1 menggunakan kata ganti Ruah Elohim, bukan Gabriel, bukan Ruah HaKodes, karena orang Yahudi benci kepada Rohul Kudus. Makanya ketika Yesus bermujizat atas izin Allah melalui perantaraan malaikat Gabriel atau Rohul Kudus, orang-orang Yahudi menghina malaikat Gabriel, menghina Rohul Kudus dengan mengatakan Yesus telah bermujizat atas nama Beelzebul. Tahu nggak Beelzebul itu apa? Belum tahu. Apa? Beelzebul itu penghulunya iblis. Saking bencinya orang Yahudi kepada malaikat Gabriel, itu disebut Yesus bermujizat atas kuasa Beelzebul. Makanya Al-Quran katakan, siapa yang membenci malaikat Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran atas izin Allah kepada Nabi Muhammad. Siapakah Jibril? Quran surat Al-An'am ayat 102, Jibril itu adalah Ruah HaKodes. Begitu ya, nggak ada korelasinya. Makanya saya katakan sampai jadi Ustadz berarti kan sampai ini kan kelewatan ya, sudah meminjam kata Ruhul Kudus, artinya sudah di Al-Quran kan makna Ruhul Kudus kan milik penem Al-Quran nih, Ruhul Kudus gelar malaikat. Nah tapi mereka kan ambil nih maknanya tapi dirubah menjadi identitas Tuhan. Nah ini menurut itu apa salah juga mereka mengambil ini atau memang keterlaluan ini, mereka nggak ada kosakata lagi sehingga meminjam makna Ruhul Kudus milik Al-Quran dijadikan identitas Tuhan mereka. Menurut Ustadz gimana ini? Saya bukan Ustadz, panggil aja evangelis. Oke, gimana Bang evangelis, gimana Bang ini? Mereka ini sudah keterlaluan nih, sudah meminjam kata Ruhul Kudus. Bukan hanya Ruhul Kudus. Bukan hanya Ruhul Kudus, ya, kata Allah aja mereka jiplak dari Al-Quran. Waduh. Kata Nabi, iya benar. Kata Nabi mereka jiplak dari Al-Quran. Mana ada di dalam original teks Yunani ada kata Nabi? Nggak ada. Yang ada adalah profet. Mana ada di dalam bahasa Yunani ada kata-kata Allah? Yang ada adalah Theos. Mana ada kata-kata bahasa Yunani ada Tuhan, ilahun. Nggak ada. Yang ada adalah kurios. Alkitab jiplak. Karena dalam bahasa Yunaninya biblos. Rasul jiplak. Dalam bahasa Yunaninya apostolos. Sekarang sudah menjiplak saja tidak laku. Apalagi menggunakan kata theos. Nggak bakal laku lagi, Bang. Ya, berarti sangat sedih ya, sudah meminjam ya kan kata-kata ajaran, kan mereka ini berpedoman gini. Oh, ajaran kami ini lebih dahulu turun katanya. Tapi kan sama dia bilang, ajaran Anda walau lebih dahulu turun, datang, tetapi kan bahasa aslinya kan Ibrani Yunani. Kenapa sewot kalau tiba-tiba meminjam punya ajaran Islam, pinjam milik Al-Quran? Malah artinya dirubah-rubah kan. Ini kan ibaratnya menyakitkan kan. Kita akhirnya berdebat tuh dalam posisi kan serba salah Bang Ustadz. Artinya di sisi lain nggak enak kan Ruhul Kudus segala kan milik Al-Quran nih. Tiba-tiba diartikan itu identitas Tuhan segala. Nah ini gimana nih dua posisi yang agak susah ini. Kadang-kadang mau gimana kan artinya berbeda-beda dirubah-rubah gitu loh. Gimana nih dapat Ruah HaKodes itu di dalam bahasa Yunaninya pneumia susah banget nyebutnya. Pneuma hagio. Ya, bukan Rohul Kudus, jiplak juga itu kata Rohul Kudus. Oh iya. Oke, berarti sudah runtuh ya pondasi dasar pada posisi yang Keluaran 1 tadi ya sampai 3. Nah, pondasi yang mereka korelasikan ada lagi nih Bang Ustadz. Pak Nandar ya, More Nandar. Ini posisi pada saat mereka itu mengatakan bahwa sebelumnya di ajaran Yahudi itu ada Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia. Ditandakan katanya pada saat
Ibrahim, Abraham itu ditemui 3 malaikat. Itu katanya salah satunya itu Tuhan itu katanya. Tuhan yang menemui salah satunya. Nah, itu seperti itu. Itu gimana itu? Apakah benar Aduh. posisinya itu menurut Yahudi loh ya, pandangan Yahudi gimana ini? Kalau menurut pandangan Yahudi itu bukan TUHN, itu adalah 3 malaikat. Di dalam Al-Quran juga disebutkan 3 malaikat, bukan 3 Tuhan. Ini Oten nih memang suka jiplak-jiplak, suka comot-comot ayat ya. Enggak, bukan tiga-tiganya. Mereka Iya, berpendapat tahu salah tahu 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 satu tahu tahu katanya tahu salah tahu. Saya satunya itu tahu maksudnya itu di ketika Abraham di Mamre itu kan. ya Nah, ada 3 orang yang datang. salah Itu satunya saja ketiga-tiganya ada adalah Tuhan. malaikat. Ketiga-tiganya adalah malaikat. Yang pertama adalah malaikat Mikael yang menghukum Sodom itu. Kedua malaikat Rafael. Ketiga malaikat Gabriel. Bukan Tuhan. Ngawur aja itu. Oh, berarti menurut Itu menurut ajaran pandangan Yahudi orang juga. Yahudi itu. Jadi menurut literatur Yahudi yang asli ya, bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya itu ternyata itu tidak merujuk identitas Tuhan salah satunya ya, yang malaikat yang menemui Nggak ada. benda ya. Tidak ada Tuhan jelma jadi manusia di dalam Torah itu nggak ada. Tanya aja nih Bang Indra Moses. Saya sudah tanya kepada Billy tuh, Billy orang Yahudi. Billy yang di Mamre itu siapa? Betulkah Tuhan? Bukan, itu malaikat Rafael, Gabriel sama Mikael. Berarti kan patah lagi tuh, runtuh lagi tuh kalau dasar di situ. Maksudnya mereka pondasi mereka kan yang begitu-begitu gitu nah, untuk Bang merujuk ke Ade ajaran minta Yahudi. naik, Bang Nandar, Bang Ade. Lanjut, Madia nyantai, standby. Ada anu guru Madia nih, Bang Indra Mose nih. Lanjut Bang, Nggak ada, nggak ada. Madia nyantai dulu. Nah, standby Madia. Baca aja Bang. Bang Madia, baca Bilangan 23 ayat 19 ya. Iya. Nah, di sini disebutkan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Bukan manusia, bukan anak manusia. Di dalam bahasa Ibraninya lo is el ya fi kezeb. Kezeb itu dusta ya, kezeb. Yuben Adam Fayit Neham Hahu Amar Welo Ya Ashe Wediber Welo Yik Welo Yeki Mena. Jadi Allah itu bukanlah manusia yang dia berdusta. Lo is el fi kezeb yuven Adam. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Wayit neham hahu amar welo ya ashe wediber welo yeki mena. Bukan juga masa ia berkata tapi tidak melakukannya atau berbicara dan dia tidak Oh ya, ada satu lagi Bang. Ada satu lagi Bang. Ini yang sering dijadikan fondasi, mereka mengatakan Tuhan menjelma jadi manusia tuh di ajaran PL itu pada saat sang pencipta Tuhan itu bergulat sama Daud kalau nggak salah. Itu gimana itu posisinya dari ajaran Yahudi sendiri dalam menilai itu? Tuh katanya berarti Tuhan menjelma dong jadi manusia dia bilang. Nah, ini mendukung Trinitas katanya Tuhan bisa datang menjadi manusia. Pada saat Tuhan coba menjelma tanya bergulat. Iya. Gimana, orang Bang? Yahudi, saya sudah tahu itu. Orang Yahudi memahami Alkitab berdasarkan original teks. Mereka memahami Biblos berdasarkan terjemahan dan dogma sekaligus doktrin. Saya sudah mengatakan tadi bahwa Elohim itu bisa bermakna TUHN, bisa bermakna para hakim, bisa bermakna malaikat. Jadi yang bergumul dengan Yakub alaihi salam itu bukan Tuhan tetapi malaikat. Jadi terjemahan yang benar adalah Yakub bergumul dengan malaikat dan manusia malaikat bergumul dengan Yakub dan manusia dan Yakub menang gitu. Jadi bukan bergulat dengan Tuhan. Nah, itu Elohim itu. Makanya saya tadi bilang Elohim itu dalam perspektif Yudaism itu bisa mengacu kepada TUHN, bisa mengacu kepada malaikat, para hakim. Bahkan Ibu Rita Wahyu mengkonfirmasi kok. Sayang sekali saya lagi di rumah, belum buka laptop.
Ada di sarapan pagi Biblika itu. Kata Elohim Coba dalam Bang bahasa Indra Ibrani Bekti. itu bermakna 4. Kata Elohim. Malaikat, raja-raja, hakim, Tuhan. Ya. Iya. Artinya bisa kepada Tuhan, bisa kepada Nabi. Karena Musa juga kan Elohim kan. Bisa juga kepada malaikat, bisa kepada raja, bisa kepada hakim-hakim. Itu Elohim semua mereka itu. Jadi yang sering jadi masalah ini kan masalah anak Allah ini. Pemahaman Yahudi sebenarnya anak Allah ini posisinya tuh bagaimana? Apakah merujuk kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Sang Pencipta atau gimana ini pemahaman yang sebenarnya? Untuk anak Allah, anak Tuhan, gimana ini? Ya. Oh iya. Qalatil Yahudu, ya kan? Pertama kali itu qalatil Yahudu nahnu. Qalatil Yahudu, orang Yahudi berkata, nahnu abna'ullah. Kami anak-anaknya Allah. Wa ahibba'ahu, dan kekasih-kekasih mereka. Jadi mereka itu memandang anak-anak Allah itu kan dari bahasa Ibrani ya, Bene Elohim. Bene Elohim itu maksudnya anak-anak daripada Elohim. Elohim di sini adalah Allah ya. Maksudnya Allah. Nah, Allah maksudnya apa? Bukan anak kandung, tetapi anak itu adalah sesuatu yang dekat gitu dengan bapaknya. Jadi mereka mengatakan mereka itu adalah para kekasih-kekasih Allah gitu. Mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang didekatkan dengan Allah, orang yang diridhoi Allah, itu mereka sebut anak-anak, Bang. Tetapi dalam Islam itu tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ya itu sudah syirik itu dalam asma wa sifat, dalam nama dan sifatnya Allah sudah syirik itu dalam Islam. Makanya Allah katakan wa yundiral ladina qalu tahadallahu walada. Ya kan? Ma bihi min abaihim kaburat kalimatan in takhruju iyaquluna illa kadiba, ya kan? Untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah telah mengangkat seorang anak, ya kan? Ini orang Yahudi, Bang, dan Nasrani dan Kristen. Artinya mereka kalau ditanya itu anak-anak Allah itu anak kandung? Bukan anak kandung, tetapi adalah orang yang didekatkan. Nah, makanya Allah ingatkan mereka dalam Al-Qur'an, surah Al-Kahfi, wa yunziral ladzina qalu tahadallahu walada. Untuk mengingatkan mereka orang-orang yang berkata Allah telah mengangkat seorang anak. Ya kan? Nabi min abaihim kaburat kalimatan takhruju iyaquluna illa kadibah. Yang mana mereka dan bapak-bapak mereka itu telah salah dengan kata-kata itu, dan apa yang mereka katakan itu adalah sebuah kedustaan. Iyaquluna illa kadibah. Tidaklah yang mereka ucapkan itu adalah sebuah dusta. Itu, Bang. Nah, ini Bang Indra nih bukti ya. Dari sarapan pagi Biblika ya. Elohim juga merujuk kepada para malaikat makhluk surgawi ya. Ya. Nah, hampir sama seperti Allah Me Elohim. Kemudian merujuk kepada dewa-dewa. Nih ada juga di sini. Bentar. Nah, ini Elohim juga merujuk kepada para hakim tuh. Nah, kata Elohim juga merujuk kepada para hakim, diterjemahkan oleh LAI dengan Allah tuh kan. Makanya terjemahan inilah yang menyesatkan manusia gitu loh. Orang Ibu Rita Wahyu sudah mengkonfirmasi kok. Tuh. Betul. Kemudian Elohim merujuk kepada dewa-dewa. Nih, dalam ayat lain kata Elohim merujuk kepada dewa-dewa bangsa kafir, misalnya Baal. Tuh. Sumber LAI sendiri loh disalahkan oleh Ibu Rita Wahyu. Dor. Cuman ini Bang Ustadz jadi gini. Yang sering jadi ganjalan ini kan, sering jadi masalah ini kan di satu sisi kan
Dor. Ya. Jadi gini, di satu sisi kan yang jadi masalah kan gini, mereka kan mengklaim itu kan maknanya kan ada Elohim kan ada Tuhan juga. Nah, mereka berpedoman seperti itu untuk mengkonfirmasi bahwa itu sebenarnya tidak merujuk kepada Elohim agar mereka tuh jelas itu gimana itu penjelasannya dah. Atau dibahas ayat per ayat atau gimana? Gimana Ya. proses? Enggak, gimana gini loh. Kitab Torah Tanakh itu kan Torah Nevi'im Ketubim itu kan punya orang Yahudi yang Iya, memiliki wewenang untuk mendefinisikan, untuk menginterpretasikan adalah orang Yahudi, bukan orang Kristen. Oh iya. Kemudian orang Betul juga. orang Kristen bahasa Ibrani saja ndak becus sok menafsirkan Elohim yang ada bergumul dengan Yakub itu adalah Tuhan. Sejak kapan? Di mana? Justru akan melemahkan sifat Tuhan. Makanya Gitu, harusnya yang Bang. disembah bukan Yesus, yang disembah harusnya Yakub. Nah, Yakub tuh. Yakub menang melawan Allah. Hebat Yakub. Yesus mengatakan dia tidak lebih besar kan dari Bapa, dari Allah. Nah, Yakub itu dia menang lawan Allah, berarti Yakub harusnya disembah. Nabi Yakub itu harus. Nah ini yang satu yang sering jadi apa namanya batu sandungan ini kadang-kadang gini, pada saat penerimaan wahyu, ya anggaplah Sopiatul itu kadang-kadang dia memframing posisi nyata, perbuatan nyata yang terjadi pada saat wahyu itu turun kan, mereka mengeluhkan pada saat itu ada awan-awan berkumpul, itu kan dalam literaturnya kan ada di PL tuh, di PL juga ada. Itu gimana itu? Dalam peristiwa penerimaan wahyu gitu loh di Musa itu kan, oh ini ada pembuktiannya bilangnya dalam posisi pada saat di Gunung Sinai itu kan ada awan-awan dinaungin segala macam. Nah ini gimana ini? Akhirnya kan ini dia memframing ke posisi Nabi Muhammad di Gua Hira gitu loh. Seperti gambar ini gimana ini? Maksudnya gimana Bang? Maksudnya Bang? Ya, dia menunjukkan bukti-bukti posisi pada saat wahyu itu turun di Gunung Sinai itu dibuktikan dengan adanya apa namanya awan-awan, cuaca yang terjadi pada saat itu, pembuktian bahwa oh ini loh pembuktiannya bahwa yang terjadi di dalam literatur mereka itu ada pembuktian dalam mukjizat penerimaan wahyu itu gitu loh. Itu gimana itu menurut kamu posisi seperti itu? Iya. Jadi kalau kita cari yang selain di Gua Hira juga di ayat-ayat yang lain ketika turunnya wahyu terjadi fenomena alam itu banyak di Al-Qur'an itu. Ya. Cuman kalau kita bicara penerimaan wahyu di dalam gua, Nabi Elia juga kan di dalam Bible kan menerima wahyu di dalam gua. Iya betul Dan betul. apa yang terjadi nanti Bang Nandar boleh buka ya Bang Nandar. Nanti buka yang Elia menerima wahyu di gua. Apa yang terjadi pada Elia ini mirip yang terjadi sama Nabi Muhammad. Kenapa? Elia masuk ke dalam gua. Datanglah firman Tuhan. Malaikat bertanya, "Hei Elia, apa pekerjaanmu di dalam gua ini?" Kata Elia, "Sesungguhnya aku mengasingkan diri dari kaumku. Mereka telah menaruh berhala-berhala di bait suci sehingga aku memilih beribadah di dalam gua." Nabi Muhammad ketika bertahanus memilih dalam gua Hira karena di Ka'bah ditaruh berhala-berhala. Silakan Bang Nandar buka Bible. Ya. Aku belum bisa buka Bang Indra ya. Lagi ini ada. Jadi ini Bang Indra ini gini Bang Indra, pada saat Madia konfirmasi ke Pak Bom loh ya, Sholat BM2 itu di StreamYard di YouTube itu dia menjawabnya begini. Ini dia bilangnya buktinya kalau di raja-raja itu Elia itu dia bilang keluar, bilangnya tidak mau berkumpul sama iblis di dalam gua itu, dia disuruh keluar. Nah sedangkan nabimu begini dia nuduh begitu Bang. Ini dari posisi Sholat BM2 itu. Aku bilang ini kan faktanya kan terjadi di gua juga gitu loh. Walaupun Anda katakan tempat iblis segala dibuang itu kan beda juga posisinya gitu loh. Itu gimana itu? Gimana? Gimana pertanyaannya gimana itu? Nah, ini kan Madia sudah konfirmasi ke Pak Bom ya, Sholat BM2 itu. Aku bilang buktinya kan memang ada juga Nabi di kitab Anda di PL itu
terjadi menerima wahyu di gua. Dibantahnya dia bilang, oh tidak itu terjadi pada saat itu disuruh keluar dia. Di Elia itu Wah, ngawur. disuruh keluar, gitu. Ngawur, nggak ada. Dia sudah mau rubah kitabnya itu. Nggak ada, justru Elia itu di dalam goa baru ditemui malaikat. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Jadi tanya, bukan dikeluarkan dulu. Ngawur itu, ngarang dia. Nah, Bukan disuruh tipu itu keluar, orang. disuruh keluar. Dia bilangnya, Nggak ada suruh keluar. Elia itu di dalam goa menerima wahyu. Nah, iya. Oh, di dalam gua ya. Nah. Katanya keluarlah itu dibilangnya. Makanya mereka keluar dibilangnya. Tidak di dalam gua itu. Jadi disuruh keluar Elianya bilang Pak Bom begitu. Mana? Mungkin keluar nih. Iya ya. Gimana Coba Bang, dibuka Bang. 1 Raja-Raja 1 nomor 9 dan 10. Itu nggak disuruh keluar. Nah, selanjutnya Bang, ayat selanjutnya. Setelah datang suara itu langsung disuruh keluar. Memang ada ayatnya itu Bang. Coba Bang dilanjutkan ayat itu. Nah. Ya ini malah justru tambah sama dengan Nabi Muhammad. Artinya kalau dia katakan disuruh keluar terus berarti tidak menerima wahyu dalam gua, ini salah. Karena wahyu itu ketika disampaikan. Jadi beliau Nabi Elia ini menerima wahyu ketika dalam gua. Di ayat 11 keluarlah. Ini sama seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW pertama menerima wahyu dalam gua Hira. Itu beliau dilantik menjadi seorang nabi dari orang biasa. Dengan itu Iqra itu surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini nabi dari manusia biasa dilantik menjadi nabi. Nah, adapun Nabi Muhammad dia juga seorang rasul, dilantik 2 kali beliau. Kapan beliau dilantik? Ya ayyuhal muddatsir, hai orang-orang yang berkemul. Dia kan di dalam rumah Nabi. Bangunlah, fa'andir, berilah peringatan. Beliau disuruh bangun dan disuruh keluar. Untuk apa? Memberikan peringatan. Coba Elia. Dia disuruh keluar dari gua untuk memberi peringatan. Nggak mungkin dia memberi peringatan nggak ada orang. Sama justru ini malah dengan Nabi Muhammad. Coba lihat ayatnya. Kalau bisa dibuka, silakan aja buka. Iya. Betul Bang. Oh, berarti cuma aja akal-akalan Pak Bom aja mencari mau ngeles saja dia mau cari. Dia kan sudah telanjur malu kan pada saat dikompir ke dalam gua Nabi Elia ini. Mungkin seperti itu. Dia telanjur malu saja mungkin. Pak Bom. Ya, betul Bang, betul. Ya, kalau mau dibilang disuruh keluar, Nabi Muhammad juga disuruh keluar. Ketika beliau ketakutan, ya kan? Ketika Nabi Muhammad, ya kan, di dalam hadis Bukhari itu Nabi melihat ke arah langit, ya kan? Kemudian Nabi melihat Jibril, malaikat yang menemui beliau dalam Gua Hira dalam rupa aslinya, sehingga tertutuplah ufuk. Jadi semua langit itu tertutup oleh sayapnya Jibril. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad pulang dan Nabi Muhammad minta diberikan selimut, gitu kan? Selimut. Ya. Zammiluni fazammaluhu. Kemudian Nabi diberikan selimut. Kemudian turunlah wahyu kepada beliau. Ini beliau diangkat menjadi seorang rasul. Tadinya beliau hanya seorang nabi, ya kan? Belum rasul, belum mendapatkan syariat baru. Tapi ketika beliau mendapatkan ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berkemul, bangunlah, fa'andir, berilah peringatan. Ila rabbika fajhur dan dan seterusnya itu ayatnya di dalam hadis Bukhari. Dia suruh keluar. Bagaimana mau memperingatkan orang kalau dia di dalam tempat tinggalnya? Ya nggak mungkin lah. Ya kalau itu mungkin patah lah sudah. Mungkin patah itu Pak Bambang itu. Mereka yakin mereka cuma karena malu saja sudah dikompir ke raja-raja tadi ya. Jadi ini yang jadi masalah lagi ada lagi nih. Posisi pada saat keadaan-keadaan yang terjadi sebelumnya itu keadaan merujuk ke ajaran sebelumnya ini Pak. Misalkan mereka ini kan mengingkari sujud, beribadah segala macam ini kan di dalam ajaran Yahudi itu sebenarnya beribadah itu sebenarnya bagaimana sih moraliski gitu loh. Ajaran Yahudi yang sebenarnya gitu loh. Yang mereka tuh beribadahnya gimana, sholat kah atau sujud itu bagaimana pemahamannya. Karena mereka orang Kristen ini kan menginformasikan
sujud yang mereka di dalam PL itu berbeda katanya menyembah Tuhannya dengan sholat di Islam gitu loh. Ini gimana nih? Nah, gimana? Ya, para nabi semua sholat ya. Kita tahu bahwa para nabi semua sholat. Kalau kita bilang orang Yahudi juga mereka sholat ya sehari 3 kali. Ya, mereka menyebutnya dengan tefillah ya. Tefillah habboker ya kan, atau ibaratnya sholat subuh ya kalau di Islam, atau dalam bahasa Arabnya sholota boker, maksudnya sholat yang bukro itu kan waktu pagi, waktu subuh, nama lain daripada subuh. Makanya kata Allah bukro tahu wa asila itu kan pada waktu subuh. Nah, kemudian dia juga sholat siang ya, minhah kalau nggak salah, minhah artinya pertengahan hari. Mereka juga sholotah minhah, mereka melakukan sholat di tengah hari, itu juga sama dengan duhur. Makanya orang Yahudi sering ke sholat di masjid karena jamnya sama, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah dia sholotah ma'arif ya, sholotah ma'arif atau sholotah RF itu, maksudnya maghrib itu dia melakukan. Dan kalau menurut orang Yahudi, kenapa dia sholat? Ya, karena memang Abraham juga dulu sholat. Di dalam Talmud itu banyak kisah-kisah tentang Abraham. Dulu Abraham sholat banyak kisahnya. Dalam Midrash terutama. Nah, kalau jadi ternyata misalkan jadi poinnya Nasrani, kan ajaran sholat ini, sujud ini kan sudah ada di ajaran Yahudi ya, ajaran Nabi Musa sejak zaman dahulu. Nah, berarti kan ini kan satu posisi yang diingkari oleh ajaran Kristen bahwa ternyata sebelumnya itu katanya tidak ada sujud itu sama dengan sholat. Masih kan mereka mengingkari ini. Nah, sedangkan mereka jadikan dasar ibadah itu nyanyi-nyanyi ini, posisi nyanyi-nyanyi ini mereka ambil di Kidung Agung, di kitab yang PL juga, tapi di posisi yang lain. Nah, ini gimana nih pendapat More nih? Posisi diganti dengan nyanyi-nyanyi, joget-joget ini gimana? Kalau dibilang sholat diganti dengan nyanyi-nyanyi itu tidak semua orang Kristiani ya. Kalau kita melihat Ortodoks Syria atau Koptik Mesir, mereka masih sholat. Nah, kemudian yang menggantinya dengan nyanyian-nyanyian itu ada di kitabnya Akhi Fahrudin ya, Akademi Kristologi. Jadi di kitabnya itu adalah, nama kitabnya apa ya, Majalah Gereja kalau nggak salah. Maksudnya orang-orang itu melakukan tata cara ibadah yang seperti nyanyian, pemberkatan, itu kan dikatakan bahwa ini tidak ada contohnya dari Yesus. Tetapi ini dicontohkan oleh bapak-bapak gereja mereka. Dan artinya mereka mengakui bahwa ini tidak ada contohnya, tapi ini baik. Itu yang disebut bidat atau bid'ah dalam Islam. Jadi dia melakukan sebuah tata cara beribadah yang tidak diajarkan oleh pembawa agama itu. Padahal kalau Anda mengklaim mengikuti seorang nabi, maka Anda harus mengikuti apa yang Nabi lakukan. Misalkan Anda mengaku saya umatnya Nabi Isa, maka dalam rangka Anda beribadah, Anda mengikuti apa yang Nabi Isa lakukan. Itu artinya Anda mengikuti. Ya kan? Nah, itu. Baik. Ya, jadi ini yang jadi masalah kan Kristen Ortodok ini keyakinannya itu masih menyembah yang esanya betul-betul tauhid, atau sudah bercampur Ortodok ini dengan konsep Trinitas juga, Ahi More. Ini kan perlu kita pahami juga. Mereka kan sholat nih. Mereka nih sholat ini merujuk kepada siapa? Sang Pencipta yang betul-betul seperti Yesus betul-betul beribadah, atau merujuk kepada menyembah Yesus itu sendiri mereka sholat ini untuk Kristen Ortodok. Lanjut, silakan. Orang Kristen itu tidak ada yang bertauhid. Di dunia ini tidak ada yang bertauhid kecuali Islam. Bahkan orang Yahudi juga tidak bertauhid ya. Karena tauhid itu maknanya luas ya. Ketika disuruh mengesahkan Allah saja, itu maksudnya mengesahkan dalam hal apa gitu. Jadi walaupun mereka sholat, mereka sudah dicampuri kemusyrikan. Oh ya, jadi kan poinnya kan orang walaupun Ortodok, walaupun Yahudi tadi kan sudah ada campur kemusyrikan. Nah ini kan pondasi mereka ini kan mereka pakai terus. Artinya di posisi lain mereka mengaku masih mengikuti ajaran Yesus yang benar. Tapi di sisi lain kan sudah bercampur dengan Trinitas kan, posisi Trinitas ini. Nah menurut More ya,
Mano Indra, Trinitas ini datangnya kapan? Sejak zaman Luther atau sudah sejak zaman abad ke-1 itu loh? Maksudnya gimana ini posisinya? Belum, Luther itu hanya mewarisi kemusyrikan, ya, kesyirikan ya, kita bilang kesyirikan. Sebelum Luther memang udah syirik memang, udah syirik. Itu salah ini bang, kesyirikan pada umatnya Nabi Isa itu, pengikutnya Nabi Isa itu mulai pada ini abad antara 2 dan 3 bang. Abad kedua bang, tahun 295 Masehi mulai itu. Oh ya, jadi kan Trinitas ini sebenarnya sudah ada sejak abad kedua bang ya, ya. Mereka yang lakukan sejak zaman Konsili Nicea itu ya, atau sejak kapan Trinitas ini? Begini, saya ceritakan. Kalau bisa nanti dibuka di surah Al-Kahfi ya, tafsir tentang pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua. Nanti dibuka. Yaitu begini. Pemuda-pemuda yang di dalam gua itu adalah orang-orang sobiin ya. Kalau Islam menyebutnya dengan istilah sobiin. Sobiin itu artinya orang-orang yang bukan target dakwah seorang nabi tapi dia beriman. Artinya kita tahu bahwa Nabi Isa itu wa rasulan ila Bani Israel. Beliau hanya diutus untuk Bani Israel. Kemudian ada orang-orang Yunani yang beriman kepada syariat beliau. Itu disebut namanya sobiin. Orang yang bukan target dakwah tetapi beriman, ya kan? Nah, kemudian ini kan aneh ya bagi kalangan orang-orang Yunani yang memang mereka orang pagan atau orang-orang musyrik, tiba-tiba sebagian kecil daripada masyarakat mereka bertauhid. Ini kan aneh. Dan ternyata banyak yang mengikuti, gitu. Banyak yang terpengaruh oleh tauhid ini. Sehingga raja mensomasi, ya, raja mengingatkan bahwa jika saja orang-orang yang bertauhid mengikuti agamanya Nabi Isa, dia tidak mau kembali kepada agama nenek moyang, maka raja akan membunuh. Raja Yunani itu akan membunuhnya, menganggap akan membunuhnya. Karena seperti itu, akhirnya pergilah mereka, ya kan? Pergilah mereka. Kemudian di padang gurun bertemu dengan seorang penggembala yang imannya sama, ya, yang imannya sama. Kemudian akhirnya yang diberikan tahu bahwa raja telah mengancam orang-orang yang bertauhid untuk kembali kepada agama nenek moyang, kalau tidak akan dibunuh. Memang banyak yang kembali daripada takut dibunuh gitu kan. Mereka akhirnya banyak yang kembali, kecuali beberapa orang ini saja yang memang tidak mau ya, tidak mau, sehingga mereka yang penggembala ternak itu menyarankan untuk masuk ke dalam gua, mengasingkan diri di Yordania, karena daerah Yordania Petra ya, masuk ke situ. Kemudian Allah apa ya? Bukan Allah matikan ya, Allah tidurkan mereka dalam waktu sekitar 300-an tahun, ya, sekitar 300 tahun hitungan Masehi atau 309 tahun hitungan Qamariyah ya, Hijriyah. Itu bang, dimatikan. Nah setelah itu Allah bangunkan mereka setelah 300-an tahun mereka tidurkan, Allah bangkitkan mereka, Allah bangunkan mereka. Kemudian salah satu orang atau beberapa orang di antara mereka turun ke kota untuk belanja. Ternyata sesampainya di kota dikatakan bahwa uang ini sudah tidak berlaku, ya kan? Ini uang zaman nenek moyang kita 300 tahun yang lalu, hari ini udah nggak laku. Ibaratnya abang bawa uang zaman Soekarno pakai belanja di zaman Pak Jokowi, nggak laku kan? Nah, akhirnya karena terjadi merebak di antara kota, karena kisah itu masyhur ya, kisah perjuangan nenek moyang mereka mempertahankan keimanannya masyhur sekali. Akhirnya dari mulut ke mulut, kota ini geger, pasar ini geger. Akhirnya, ini mungkin nenek moyang kita yang dulu hilang kali, yang diancam mau dibunuh terus entah hilang kemana. Mungkin ini masih hidup, ini keajaiban mungkin ini keajaiban.
Akhirnya tanya, apa kamu punya teman yang lain? Ada di dalam gua. Ya itu kalau begitu akhirnya didatangi dalam gua bersama dengan raja yang 300 tahun setelahnya. Nah setelah itu, ini orang ini mujizat ini tanda-tandanya. Ini nenek moyang kita dulu, ini nenek moyang kita yang dulu yang dikejar raja yang lama, yang disuruh kembali kepada kesyirikan. Terus akhirnya kita cerita awalnya Ashabul Kahfi atau penghuni gua ini awalnya mereka bahagia. Kenapa? Karena faktanya 300 tahun kemudian mereka sudah semua dengan iman Nabi Isa. Mereka mengklaim mengikuti Nabi Isa, kan begitu, ya kan? Tetapi ketika cerita-cerita mereka bicara masalah agama, loh kok pemahamannya berbeda. Saya bertauhid, mereka musyrik. Bahkan mereka menuhankan seorang nabi, gitu kan? Padahal nabi ini mengajarkan tauhid. Akhirnya karena dia melihat bahwa nggak ada gunanya hidup. Kenapa? Dulu ketika dia bertauhid, rajanya memusuhi tauhid, antipati dengan Nabi Isa. Tapi di hari ini, di hari ini keturunan kami sudah beriman kepada Nabi Isa, tapi dengan iman yang salah, dengan iman yang sudah dimodifikasi, dicampuri dengan filsafat Yunani. Jadi akhirnya apa? Dia merasa orang ini lebih parah daripada yang dulu. Kalau dulu orang-orang Yunani dia syirik, memang tidak mengenal Nabi Isa, tidak mengenal Allah. Tetapi hari ini orang Yunani itu mengaku mengikuti Nabi Isa, tapi dengan cara yang syirik. Ini lebih parah dari yang dulu. Akhirnya para penghuni gua itu mereka berdoa, ya Allah kalau begitu lebih baik kita mati, karena nggak ada gunanya kita hidup. Dulu zamannya jelek, dibangkitkan lagi tetap jelek. Gitu. Nah itu Pak. Jadi bisa dikatakan. Ya. Jadi gini, yang jadi masalah kan kadang-kadang kan manusia tertidur ini dalam posisi 12 menit yang tertidur ini kan digoreng-goreng nih oleh oten-oten, termasuk ya akun-akun di darah dan lain-lain lah, bom itu mereka menggoreng ini, katanya itu kan hanya dongeng nih. Nah, pandangan Yahudi sendiri mengenai informasi di dalam Taurat ini sebenarnya bagaimana sih posisi yang tertidur ini, posisinya, kedudukan cerita ini gimana sebenarnya? Kedudukan yang sebenarnya di dalam Taurat ajaran Yahudi mengenai orang yang tertidur ini, kedudukannya sebenarnya apakah dongeng juga atau sama dengan Al-Quran merupakan informasi yang benar gitu loh, posisinya gimana? Dalam Taurat tidak ada. Oh, dalam Taurat tidak ada ya, dalam Taurat ya, tidak ada ya dalam Taurat ya. Oke, kalau nggak ada berarti oke lah sudah kalau nggak ada. Posisi ini kan orang Nasrani yang tertidur tadi, orang Nasrani ajaran Yahudi dengan 12 murid ini kan posisinya kan Nasrani nih. Itu Nasrani ini posisi Nasrani itu Nasrani itu orang Islam. Semua para nabi agamanya Islam. Ya. Iya. Ya, mau dia tanyakan dulu ya. Kedudukan Nasrani ini menurut Moreh itu gimana posisinya di ajaran Yahudi, di ajaran Kristen itu sendiri, di ajaran Isa Al-Masih lah, menurut itu gimana posisi Nasrani ini? Ya Nasrani itu kan, ya kan menurut ulama ahli tafsir itu kan itu namanya alam azam ya. Artinya nama-nama yang bukan Arab tapi terarabkan. Jadi itu dari kata Nazrin ya, atau Nazaret, orang-orang yang beragama dengan agamanya orang-orang Nazaret gitu. Bukan dalam bahasa Arab artinya Nasoro, orang yang menolong, bukan. Karena Nasrani ini dalam bahasa Arab ini dalam Islam ini konotasinya buruk, bukan konotasi yang baik. Dia adalah orang-orang musyrik, bukan orang yang bertauhid. Ya, gini. Dalam Al-Quran, qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatul nasara al-masih ibnullah. Ini kan jelek mereka. Ya, jadi gini. Ini kan di Al-Quran kan di dalam ajaran Al-Quran itu pada saat Nabi Muhammad dengan ahli kitab ini kan ahli kitab yang menurut
Al-Quran ini kan itu Islam nih, artinya Tuhannya sama dengan Tuhan ajaran Islam nih, ahli kitab. Artinya sembelihan ahli kitab ini masih boleh dimakan oleh orang Islam. Nah ini kan dikonfirmasi di dalam Al-Baqarah ayat 62. Artinya orang Yahudi, Nasrani, Sabi'in, mereka bila menjalankan kitab mereka masing-masing dengan baik dan benar, mereka juga akan masuk surga. Nah ini kan mendudukan posisi awal mulanya ajaran Nasrani sebelum mereka musyrik. Ini kan benar nih ajaran Nasrani. Nah ini kan posisi ini kan tersebar nih, ajaran Nasrani kan tersebar sampai ke Arab ya, sampai ke Nabi Muhammad. Ini kan Arab nih ahli kitab namanya. Nah ini posisi-posisi seperti ini, ajaran Nasrani seperti ini, menurut Indra ya, ini kan sampai sekarang kan masih ada nggak? Atau sudah hilang sama sekali ya, sejak zaman Nabi Muhammad saja? Atau gimana? Orang Nasrani yang Allah sebutkan mereka masuk surga, orang Sabi'in adalah mereka orang Yahudi ya. Mereka yang masuk surga adalah orang Yahudi yang sebelum kedatangan Nabi Isa. Oh, tapi kalau setelah gimana? Setelah Nabi Isa datang, setelah Nabi Isa datang, kemudian mereka mengingkari Nabi Isa, mereka kafir kepada Nabi Isa, maka orang-orang itu kafir, masuk neraka. Terus, yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang bertauhid sebelum kedatangan Nabi Isa. Itu masuk surga. Kemudian orang-orang kedatangan Nabi Isa gimana? Setelah kedatangan Nabi Isa, apa itu posisi Nasraninya gimana setelah Nabi Isa? Nah, setelah kedatangan Nabi Isa, dakwanya Nabi Isa, orang yang masih bersikupu dengan agama lama atau agama Yahudi ya, dia masuk neraka karena seorang Nabi kan harus ditaati, sedangkan mereka kan ingkar kepada Nabi. Baik. Jadi gini. Yang agak lanjut sedikit Maria pikir ini kan di zaman Nabi Muhammad kan ada ahli kitab ini. Ada ahli kitab itu kan ada Nasrani. Nah, ahli kitab ini kan merujuk kepada Nasrani yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Nah, sembelihan orang ahli kitab itu kan halal dimakan, boleh dimakan, di Al-Qur'an kan dijelaskan boleh. Nah, itu artinya Tuhan yang disembah oleh ahli kitab itu benar gitu loh. Tuhan yang disembah mereka masih benar. Nah, posisi ini berarti mendukung posisi ajaran Nasrani yang hidup pada zaman Nabi Muhammad itu, termasuk Siti Khadijah yang ahli kitab itu dengan warafahnya. Ini kan posisi Nasrani ini. Nah, ini menunjukkan ajaran mereka pada saat itu masih benar. Nah, ini belum masih tauhid lah. Menurut Mora gimana ini? Ya, makanya dilihat tafsirnya. Sembelihan ahli kitab yang halal itu adalah ahli kitab yang ada ketentuannya. Ahli kitab yang secara jenis makanan dan cara pengolahan makanannya sama dengan Islam. Ya. Misalkan orang Yahudi dalam memotong hewannya atas nama Allah, bukan atas nama para nabi, maka itu halal. Dan juga orang-orang Nasrani yang bertauhid, ya kan? Ya. Dia menyembelih atas nama Allah, bukan atas nama Nabi Isa, atas nama malaikat, maka itu halal. Kemudian juga proses penyajiannya. Kalau Anda dapati orang Nasrani pada hari ini, dia menyembelih atas nama Allah, tapi pisaunya habis motong babi, haram. Iya. Oh ya, oke lah. Berarti berarti kan tafsir. Jadi Nabi Muhammad dihalalkan bagi Nabi Muhammad sembelihan ahli kitab adalah sembelihan ahli kitab yang dalam proses penyembelihan dan penyajian makanannya itu tidak menyalahi aturan Islam, maka itu halal. Ya. Jadi tapi ketika misalkan Anda lihat ya, orang Nasoro punya goloknya habis pakai potong anjing, dia potong kambing, sajikan kepada ente, haram. Ya, berarti kan dalam hal ini berarti mengkonfirmasi bahwa Nasrani ahli kitab itu pada zaman Nabi Muhammad kan masih ada nih. Berarti tidak sesat semua, tidak ada yang tidak semua sesat kan, posisi ini kan seperti itu. Betul, tidak semua sesat seperti Warokoh, kemudian Siti Khadijah itu kan beragama Nasrani tapi yang Hanif itu enggak apa-apa. Tetapi ketika Nabi Muhammad datang membawa ajaran Islam, walaupun mereka dalam posisi yang benar dalam ahli kitab, tetap mereka harus iman kepada umat, mereka harus pindah ke agama Nabi Muhammad. Tapi ketika mereka, saya tetap dengan agama saya, mereka kafir, mereka nolak Nabi soalnya. Betul. Oke, mantap sudah, mau satu betul. Berarti sudah kelar masalah Nasrani ahli kitab yang ada di zaman Nabi tadi kan. Artinya tidak semua Nasrani itu sesat, karena pada zaman Nabi memang ada ahli kitab yang masih jangan sampai tertipu sama bom ya, karena bom ini licik. Iya. Dia menafsirkan Al-Quran, dia tafsirkan sendiri. Dia menafsirkan Al-Quran tidak bermadhab, gitu loh.
tidak dengan ilmu yang bermata rantai bersanad gitu. Iya, Bang. Jadi itu nafsir Al-Quran sendiri. Jadi jangan sampai Anda tertipu oleh bom potong babi dijadikan sate. Ini loh pembelian ahli kitab. Ya, enggak, kalau harus sekarang bang fikihnya. ya, kalau sekarang nah, kalau sekarang ya Madinah tidak percaya lagi karena mereka nyembahkan bukan Tuhan yang Esa murni, mereka kan menyembah Yesus, ya beda lah. Jadi walaupun dia apapun alasannya tetap haram. Ahli kitab itu kan luas. Ahli kitab itu kan artinya kan orang-orang yang mewarisi kitab. Artinya entah itu Yahudi, Nasrani itu sama aja. Tetapi ahli kitab yang Allah maksudkan, ahli kitab itu kan macam-macam, Bang. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang unitarian, ada yang trinitarian, ada yang oneness kan gitu, Bang. Ya. Ada yang subordinat gitu dan sebagainya kan, atau homoousios gitu. Nah, ketika misalkan ada ayat begini, sembelihan ahli kitab halal bagimu, Anda harus tahu fikihnya. Yang dimaksud sembelihan ahli kitab halal bagi kami adalah ketika dalam proses penyembelihan dan penghidangan makanan itu tidak bertabrakan dengan syariat Islam dalam penyajian makanan hewan-hewan tadi, maka itu halal. Jangan datang bom-bom gini, Bang, jangan datang bom-bom habis potong anjing dijadikan gulai, ini halal ahli kitab ente makan ya, Bang. Nah, kalau Madinah sebenarnya ini, Bang, walaupun dia tidak potong anjing apapun karena dia sudah menyembah Tuhan yang esanya itu tidak murni lagi bertauhid, tetap haram hukumnya. Kalau Madinah nilai tetap seperti haram, itu. betul. Jadi lihat, tapi gini, Bang, bukan berarti pada hari ini ada orang yang mengaku begini, saya adalah orang ahli kitab, orang Nasrani yang seperti Nasraninya Warokoh yang bertauhid. Nggak ada lagi, sudah nggak ada lagi. Kemudian saya juga tetap benar, nggak bisa, karena ketika datangnya Nabi Muhammad berarti syariat agama yang lalu dinasak, dihapus, diganti dengan yang sudah nggak berlaku. Jadi pada hari ini orang mengaku saya warga negara Indonesia, tapi presiden saya tetap Soekarno, saya tidak mau Pak Jokowi, itu nggak berlaku sebagai warga Indonesia. Mantap. Artinya kelar sudah, posisi kelar ahli kitab. Yang kadang orang-orang Kristen kan ngeklaim, oh kami ini ahli kitab, coba jangan kamu Madia, kalau bertanya ke saya aja, karena saya ahli kitab loh kan. Berarti kan terbantahkan semua, karena ahli kitab di Al-Quran ternyata berbeda dengan maksud yang Pak Bob dan orang-orang ini oten-oten yang mengatakan bertanya ke saya kalau mau tahu ahli kitabnya. Nah itu kan mereka gitu kadang-kadang, berarti kan patah semua. Begini. Nabi Muhammad itu kan, beliau kan orang yang bukan keturunan ahli kitab, bukan Yahudi maupun Nasrani yang mewarisi kitab, sehingga mereka kenal syariat-syariat agama terdahulu walaupun sudah ada kesesatan di situ. Dan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu tentang kisah-kisah terdahulu, misalkan tentang kisah Nabi Dawud. Nabi Muhammad kan tidak tahu. Asing. Nah, oleh karenanya Allah menegur beliau kan, fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Artinya apa? Beliau orang Arab, beliau tidak berinteraksi dengan orang-orang Israel. Tiba-tiba beliau dengan wahyu mendapatkan kisah-kisah Israel. Beliau kan bingung gitu loh. Ini nama-nama dari mana? Kisahnya apa? Nah, ketika beliau itu tidak tahu, kemudian beliau disuruh nanyakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Maksudnya begini, Nabi Muhammad bertanya, ini benarkah ada orang dari Bani Israel, seorang raja pemberani namanya Dawud, musuhnya Jalut, Goliat. Nah, benar ada. Nah, itu maksudnya. Fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Maksudnya benarkah ada kejadian Baik, tapi pada hal-hal yang memang asbabun nuzul daripada ayat itu nggak ada kaitannya dengan Islam. Ibaratnya misalkan tentang orang Arab, ya Nabi Muhammad nggak tanya, mau Nabi Muhammad hafal sekali tentang karakter orang Arab, itu orang mereka sendiri, kan gitu. Ya, berarti kelar ya satu masalah ini. Yang jadi masalah lagi nih, Bang Ustadz Mindra ya, Muara ya. Ini masalah hari Sabat ini mereka pelintir juga nih. Sebenarnya menurut Yahudi, pemahaman Yahudi itu sebenarnya hari Sabat itu hari apa sih? Hari Jumat kah, hari Sabtu atau hari Minggu gitu loh. Mereka pelintirkan katanya hari Sabat itu menunjukkan hari ini ada hitungannya, mereka bukan menunjuk ke Sabtu gitu loh. Itu sebenarnya gimana? Oh betul. Ya, nanti saya jelaskan. Saya lebih tahu dari Bom masalah itu. Ya. Jadi begini ya. Kata Sabat dalam bahasa Ibrani itu kan Sabat, Sabat itu artinya itu berhenti ya.
Ya, sabat ya, sabat artinya dia laki-laki telah berhenti, ya kan? Kalau yisbot, dia laki-laki sedang berhenti atau akan berhenti. Itu seperti bahasa Arab itu ada fa'ala yaf'ulu. Jadi kalau fa'ala itu telah, kalau yaf'ulu sedang atau akan berlaku. Jadi bahasa Arab punya fa'ala yaf'ulu, bahasa Ibrani punya fa'al yif'al. Itu seperti itu. Nah, jadi kata sabat artinya berhenti. Artinya berhenti, kata sahabat itu artinya berhenti. Nah, maksudnya begini. Berhenti dalam hal apa? Orang Yahudi dalam halakah atau penjelasan Taurat mereka atau syariat mereka, sahabat kan ada dua, Bang. Ada sahabat katan dengan sahabat gadol. Sahabat katan ini sahabat kecil, sahabat gadol ini sahabat besar. Nah, sahabat katan itu adalah seminggu sekali, artinya berhenti seminggu sekali. Maksudnya apa? Pada hari Sabtu. Jadi antara sabat dengan hari Sabtu beda. Karena sabah dalam bahasa Ibrani artinya ketujuh. Kalau sabat artinya berhenti. Jadi beda. Jadi sabat dengan sabah itu. Nah, jadi berhenti itu ada berhenti kecil, ada berhenti besar. Berhenti kecil itu seminggu sekali, yaitu suruh berhenti dari aktivitas untuk beribadah pada hari Sabtu seminggu sekali. Nah, adapun sahabat gadol, ini aduh berisik sekali. Adapun sahabat gadol, sahabat gadol itu adalah berhenti yang besar. Apa itu? Setahun 3 kali orang Yahudi, yaitu apa? Rosh Hashanah, tahun baru, kan? Kemudian juga ada Yom HaPesah atau hari Paskah, dan juga Yom Kippur, hari penebusan dosa. Jadi gini, yang hitungan sebenarnya hitungan yang benar menurut ajaran Yahudi ya, Yahudaisme ini, Sabat itu sebenarnya hitungannya kok bisa merujuk Sabtu itu ada hitungannya enggak? Soalnya mereka ini mengklaim Sabat itu hari Minggu jatuhnya gitu loh. Karena katanya berhentinya di hari Minggu hitungannya. Mereka menggoreng-goreng hari Minggu gimana? Nah, Sabat hari Sabtu itu maksudnya karena pada hari Sabtu semua pekerjaan yang besar oleh Allah, langit dan bumi itu telah selesai. Oleh karenanya bukan berarti Allah itu berhenti, enggak. Allah itu ya nggak mungkin berhenti dari pekerjaannya. Maksudnya ketika tugas yang besar itu selesai, maka mereka berbahagia mensyukuri di hari setelah selesainya itu. Bukan itu ya. Yang mereka poinkan bukan itu. Mereka ini mengatakan hari Sabat itu hari Minggu, ada hitungannya dengan alasan. Iya, saya mau jelaskan ini. Saya tahu kenapa hari Minggu. Saya tahu kenapa hari Minggu. Jadi kalau menurut orang Yahudi, maka saya jelaskan Sabat itu artinya berhenti, ya. Sabat itu artinya berhenti. Jadi berhenti itu bagi orang Yahudi itu ada dua, berhenti kecil dengan berhenti besar. Berhenti kecil itu seminggu sekali, yaitu pada hari Sabtu. Kenapa hari Sabtu? Karena pada hari pada hari Jumat itu semua kejadian sudah selesai, semua kejadian besar. Oleh karenanya orang-orang Yahudi mensyukurinya di hari setelahnya. Ya, bahwasanya telah terjadi pekerjaan besar, dia syukuri di hari setelahnya. Seperti Anda bangun rumah, Anda syukuran ketika rumah itu sudah jadi, Anda syukuri. Maksudnya seperti itu. Nah, ketika orang-orang Oten ini bersabat atau berhenti pada hari Minggu, karena pada hari Minggu itulah Tuhan mereka yang manusia bangkit dari kematian. Nah, kalau untuk memperingati itu, jadi konteks